Kakak tolong kursi rodanya, Kak. Seperti yang kita ketahui, kursi roda menggunakan berbagai prinsip fisika untuk memberikan mobilitas kepada penggunanya. Nah, beberapa konsep fisika yang terlibat dalam fungsi kursi roda mengikuti hukum gerak Newton 1, yaitu hukum inersia. Kursi roda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Ini berarti penggunaan kursi roda dapat tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan sampai adanya gaya yang mengubah keadaan tersebut. Misalnya seperti saat kita mendorong kursi roda dengan tangan. Nah, yang kedua yaitu ada hukum Newton kedua atau hukum aksi dan reaksi. Gaya yang diterapkan ke kursi roda oleh pengguna akan menyebabkan respon yang sebanding dari kursi roda, memberikan gerakan yang sesuai. Yang ketiga yaitu prinsip tuas dan roda. Kursi roda sering dilengkapi dengan roda dan tuas untuk memfasilitasi pergerakan. Penggunaan dapat menggunakan prinsip tuas untuk mengubah gaya yang diterapkan pada roda, memungkinkan mereka untuk mengarahkan dan menggerakkan kursi roda dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu gaya gesek dan gaya tarik. Gesekan antara roda, kursi, dan permukaan lantai memerlukan aplikasi gaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, gaya tarik yang diterapkan oleh pengguna kursi roda harus melebihi gaya gesek untuk memulai dan mempertahankan pergerakan kursi roda. Semua prinsip ini bekerja bersama-sama untuk memberikan pengguna kursi roda kemampuan untuk bergerak dan mengendalikan pergerakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip fisika yang mendasar. Suster! Suster! Dia mau sini, saya bantu. Saat mengukur suhu, hukum fisika yang sering digunakan adalah hukum termometer. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sebuah termometer yang ideal, perubahan volume zat cair atau gas yang digunakan dalam termometer sebanding dengan perubahan suhu yang dialami oleh benda yang diukur suhunya. Dengan menggunakan konsep ini, termometer dapat menghasilkan skala suhu yang terukur dan dapat diukur berdasarkan perubahan volume zat yang digunakan, seperti air raksa pada termometer raksa atau perubahan himpunan cahaya pada termometer inframerah. Sedangkan pada saat mengukur denyut nadi, tidak ada hukum fisika spesifik yang digunakan dalam pengukuran itu sendiri. Namun, prinsip fisika dasar yang terlibat adalah prinsip akustik dan mekanika gelombang. Ketika denyut nadi terjadi, perubahan volume darah yang dipompa oleh jantung menghasilkan gelombang tekanan yang dapat dirasakan oleh arteri. Saat arteri tersebut ditekan oleh gelombang tekanan darah, denyut nadi dapat dideteksi sebagai getaran atau pulsa. Alat mengukur denyut nadi seperti stetoskop atau monitor detak jantung menggunakan prinsip-prinsip fisika akustik dan mekanika gelombang untuk mendeteksi dan mengukur denyut nadi. Pada saat mengukur tekanan darah menggunakan dosimeter, hukum yang digunakan adalah hukum Pascal, di mana hukum Pascal sendiri berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan ruang besar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa tekanan di pembuluh darah termasuk tekanan yang berada pada ruangan tertutup. Saat jantung memompa darah, maka darah akan mendapat tekanan untuk mengalir ke pembuluh darah. Tekanan yang dialami pada pembuluh darah arteri atau nudin ketika dipompa jantung ini disebut dengan tekanan darah. Jadi pada saat kita mengompres pasien melalui hidrodinamika, kita menggunakan prinsip termodinamika. Prinsip termodinamika ini merupakan prinsip perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain. Nah, ketika kita mengompres suhu tubuh dengan air hangat, suhu tubuh akan meningkat lebih cepat dan demam akan turun, sehingga demam akan turun. Nah, air hangat itu membuat atau mendorong vasodilatasi, membuka aliran darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Jadi prinsip yang digunakan pada saat kita mengompres adalah
prinsip termodinamika.